Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Sobat Bahari. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Dr. Suhana, Wakil Rektor Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Publik menyematkan kepada beliau sebagai pakar ekonomi kelautan. Hari ini kita akan bicara, insya Allah daging semua, ya, tentang Agreement on Reciprocal Tariff. Apa itu? Bagaimana cara kerjanya? Apa dampak bagi perikanan di Indonesia dan bagaimana nelayan kecil memposisikan terhadap kondisi saat ini. Dalam situasi yang uncertainty hari ini, geopolitik, dan seterusnya, akan kita kupas bersama dengan Dr. Suhana. Selamat pagi, Kang Suhana. Saya sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini, Kang Suhana? ART ini. Jangan-jangan jadi asisten. Ya, saya kira ART ini sebuah eh, apa ya, kekeliruan mungkin ya, langkah yang terburu-buru gitu kan, yang diambil oleh pemerintahan oleh tim negosiasi kita gitu ya. Sehingga ini nanti kita bisa lihat apa sih dampaknya terhadap nelayan itu ya. Dan kalau kita melihat gitu ya, kenapa ini penting? Karena memang eh, kita perlu menyikapi ini karena Amerika ini merupakan negara utama ekspor ikan seluruh dunia, gitu kan, termasuk dari Indonesia. Gitu. Sehingga kalau melihat dari struktur perdagangan ekspor dunia itu kan saat ini itu hampir sekitar apa sekitar 15% itu ikan dari seluruh dunia itu terserap oleh Amerika Serikat. Gitu ya. Dengan nilai hampir mencapai 300 miliar US dollar. 15% Seluruh dunia itu adanya di Amerika. Sehingga apa namanya itu pasarnya besar sekali. Setelah Amerika baru Cina dan Jepang gitu kan. Nah, ketiga negara ini gitu kan, Amerika, Cina dan Jepang itu share-nya itu mencapai 34%. Ya. Itu pasar tradisional ikan gitu ya. Nah, sehingga Amerika ini memiliki peran penting terhadap perikanan dunia gitu kan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia lebih tinggi lagi gitu kan. Lebih dari 31% ekspor perikanan kita itu masuk Amerika. Tepatnya sekitar 31,38% gitu kan. Tahun 2025 kemarin gitu kan. 31%. 31%. Artinya ini ketergantungannya sangat tinggi gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada gejolak di Amerika, tarif sekarang dengan agreement itu dari 32% menjadi 19% gitu kan. Itu pasti akan memukul gitu kan. Memukul ditambah lagi misalnya beberapa produk kayak udang kemarin kena cesium 137 gitu kan. Jadi hambatan-hambatan itu semakin mempersulit gitu kan. Mempersulit kinerja ekspor kita ke pasar internasional seperti itu. Belum lagi untuk nelayan misalnya, Amerika sekarang sudah menetapkan larangan untuk ekspor yang diproduksi oleh kalau nggak salah gillnet ya. Karena dia menganggap gillnet mengancam penyu. Gitu kan. Nah ini kalau nggak salah di 2026 juga berlaku, gitu kan, seperti itu. Nah, ini hal yang perlu kita kritisi, kita cermati gitu kan. Karena impact-nya itu akan ke nelayan sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, peran Amerika yang 31% ini gitu kan. Ini menjadi catatan penting gitu kan. Indonesia ekspor di 2025 kemarin itu mencapai sekitar hampir 2 miliar gitu kan. Itu larinya ke Amerika. 2 miliar US dollar. Mungkin ya. Ada datanya yang saya lihat di struktur ekspor perikanan Indonesia 2025 itu. Nah, ini yang kenapa Amerika ini salah satu negara
penting di dalam apa namanya produk perikanan kita gitu kan. Terus tidak hanya kita tapi eh, seluruh dunia gitu kan. Kang Suhana, ini Kang Suhana sebutkan bahwa Perubahan perdagangan Amerika Serikat ini berpotensi mempengaruhi struktur industri perikanan nasional. Secara spesifiknya gimana kondisi hari ini? Perubahannya secara signifikan atau tengah-tengah saja atau ya kecil? Kalau untuk beberapa produk sangat signifikan, karena misalnya udang ya, karena kan beberapa hampir 36 eh, produk kita yang diekspor ke Amerika itu udang. 36% sampai 37% lah itu adalah udang gitu kan. Eh, itu udang yang frozen ya. Tapi kalau udang olahannya lain lagi. Dan kalau digabung dengan udang olahan itu hampir mencapai hampir sampai 48% gitu ya. Enggak, lebih bahkan lebih sampai 50 eh, udang olahannya itu 18%, udang frozennya itu sekitar 36%. Dua produk itu yang mendominasi. Gitu kan, mendominasi. Belum lagi kalau misalnya kalau produk yang, nah artinya ketika tarif ini negosiasinya seperti ini gitu kan, ini yang akan menghambat apa namanya struktur industri udang, gitu kan. Struktur udang terutama yang akan terkena karena paling dominan masuk ke Amerika seperti itu. Dan sekarang udang ini kondisi sekarang gitu kan pasca negosiasi pasca 2025 kemarin dihantam oleh cesium 137 gitu kan. ya, Market share kita turun dari Bipon ya. rebound. Jadi market share udang di 2025 itu turun dari 16% ketika 2024 sekarang menjadi 14%, artinya turun 2%. Itu dihantam oleh kasus cesium 137 di akhir di periode triwulan 4 khususnya ya 2025 kemarin. Luar biasa perubahan dalam negeri kita ini. Ini luar biasa. Sehingga kalau misalnya ini tidak apa namanya tidak ada strategi khusus negosiasi dan lain-lain gitu ya. Market share kita akan diambil oleh negara lain. Gitu ya. Vietnam, Thailand, kalau untuk udang, Ekuador, kan? Nah, untuk nila misalnya, Ya. nila nih kasus nila. Nila itu Vietnam yang tadinya hanya di bawah Indonesia jauh gitu kan, sekarang dia mengalahkan Indonesia di 2024 ini, di 2025 kemarin. Gitu kan. Iya. Nah, artinya pangsa pasar ini yang akan karena Amerika ini mau tidak mau dia tuh impor sudah lama net importir produk perikanan. Dia pasti akan terus mengimpor, gitu kan? Karena produk Sebenarnya Amerika tergantung juga di situ. tergantung impor. Amerika itu tergantung impor sebetulnya, gitu kan. Akan tetapi ketika market share kita, harga kita tidak kompetitif, gitu kan, akan dimasuki oleh produk lain dari negara lain, produk yang sama dari negara lain, gitu kan. Nah ini yang perlu kita apa namanya antisipasi, gitu kan. Amerika itu udah lama gitu kan, udah lebih dari 2 dekade ini gitu kan, itu dia udah net importir. Jadi mereka sangat tergantung sama, makanya ketika Trump menerapkan tarif waktu awalnya 32%, Ya. nah itu kan digugat oleh para importir gitu kan, para importir produk perikanan yang ada di Amerika. Di dalam Dalam negerinya negeri, juga misalnya digugat. Bubble Bee gitu kan, Oke, nah itu oke. digugat, itu Desember 2005 lalu gitu kan, yang diputuskan kemarin 1 hari setelah kesepakatan ART ini Indonesia Amerika itu kan diputuskan oleh Mahkamah Agung Amerika bahwa tarif Trump itu melanggar gitu kan konstitusi. Akhirnya dia batalkan menjadi 0% gitu kan. Nah, itu udah Gimana digugat. negosiator kita Nah, ini? ini saya nggak ngerti apakah negosiator kita ini tidak mengikuti proses gugatan ini gitu kan. Iya, iya. Karena ini persis 1 hari setelah tanda tangan itu disepakati itu kan 1 atau 2 hari lah pokoknya kalau kita lihat kita kan memantau dari media nih, media mengumumkan bahwa Menko apa Menko Ekonomian mengumumkan sudah tanda tangan kesepakatan gitu kan. Uh, tapi sehari setudahnya media pun mengabarkan bahwa Mahkamah Amerika membatalkan tarif
ugal-ugalan Trump seperti itu. Nah, itu Wah, satu yang menggugat iya, adalah iya, iya. perusahaan-perusahaan importir produk perikanan yang ada di Amerika. Yang di Amerika. Gitu. Karena mereka juga apa namanya, mereka mengimpor dengan harga, karena yang membayar tarifnya sebetulnya mereka juga, gitu kan, para pengusaha Iya, ini, para betul. importir ini, gitu. Sehingga kalau mereka mengimpor dengan harga yang mahal, gitu kan, tentu dia harus menjual dengan harga yang mahal juga. Nah, itu yang apa namanya, kita ini tim negosiasi kita mungkin kelihatan kecolongan. Kenapa tidak menunggu apa namanya, keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini, gitu kan? Nah, sehingga Malah piawai Vietnam mungkin ya. apa? Malah canggih Vietnam nih dalam Betul. urusan Dalam gercapnya. urusan gercepnya nih, nah itu mereka kan ini luar biasa. Akhirnya kan mereka lari paling sekarang kemarin Trump pasca putusan MA kan turun menjadi 15%, ya kan? Indonesia karena sudah janji tetap 19% kan, karena udah menandatangani apa namanya, kesepakatan itu. Nah, apakah keputusan MA ini harusnya bisa dijadikan sebagai titik poin untuk negosiasi ulang. Nah, tinggal bagaimana pemerintah mau apa tidak untuk menegosiasi ulangkan terkait hal ini, gitu kan. Karena ini penting, karena kalau apa namanya, ini luar biasa, karena Indonesia untuk saat ini agak sulit untuk menurunkan biaya produksi. Seperti itu. Karena biaya kalau untuk di budidaya, biaya pakan makin mahal, apalagi sekarang terjadi perang Hormuz, pasokan gas untuk pakan juga apa namanya, pasti terjadi, pemerintah juga mewanti-wanti setelah Lebaran akan terjadi kenaikan bahasa pemerintah kan sampai Lebaran, iya. Tetapi kan setelah Lebaran kita belum tahu. belum tahu, gitu kan. Ini luar biasa dampaknya. Nah, ini yang bukan menambah kepanikan ya. memang ini yang perlu diantisipasi, gitu kan. Yang pasti memang karena Selat Hormuz ini memegang peranan penting terhadap 20% dari pasokan migas yang ada di Indonesia, seperti itu. Sehingga ini beberapa hal yang perlu diantisipasi, gitu kan. Kalau kembali ke masalah nelayan misalnya. Sebelum itu Kang, tadi berarti seperti di pembukaan Kang Suhana tadi, ini sebenarnya adalah kesalahan dari pemerintah ya, ART ini berarti ya, agreement. Terlalu terburu-buru. Jadi analisis Kang Suhana bagaimana tentang proses ini dari kacamata Kang Suhana? Ya ini, saya tidak tahu market sistem intelijen dalam tim intelijen pemerintah di dalam pasti kan mereka juga punya intelijen yang kuat, itu kan, nggak mungkin lah, mestinya punya intelijen yang kuat, sehingga harusnya karena seluruh negara juga memantau bagaimana perkembangan tadi negosiasi antara gugatan para pelaku usaha di Amerika terhadap kebijakan ini, gitu. Ini luar biasa, kita betul-betul karena Amerika pasti udah membaca, pemerintah Amerika sudah membaca, sehingga dia mendesak supaya ini segera ditandatangani. Iya, sebagai seorang negosiator bisnis pasti timeline sangat penting. Nah, posisi inilah makanya kalau saya memandang bahwa ART ini menunjukkan suatu kesepakatan yang asimetris, gitu ya. Lebih menguntungkan Amerika. Kalau kesepakatan itu kan harus sama-sama kuat. Nah, di sini posisinya nggak sama-sama kuat. Amerika jauh lebih kuat dibanding dengan Indonesia, gitu loh. Termasuk dalam, bayangkan aja, gitu kan, semua produk Amerika yang masuk ke Indonesia 0%, gitu kan. Sementara kita masuk ke sana 19%, gitu kan. Ini kan luar biasa, gitu kan. Nah, artinya kita betul-betul di bawah tekanan harga ataupun dari apa namanya, non tarif barrier ini, gitu kan. Tarif dan non tarif barrier ini. Bisa kita bilang penuh tekanan juga berarti ya dalam proses itu. Kelihatannya tampaknya seperti itu, asimetris sekali, gitu kan. Dan itu sangat merugikan, khususnya bagi para pelaku, karena impactnya tidak hanya terhadap para pelaku ekspor ya. Nah, turunannya nanti larinya sampai ke nelayan, pembudidaya, gitu kan. Nah, para pelaku yang lebih ini lagi adalah tidak kalah penting adalah industri pengolahannya. Itu yang banyak menyerap tenaga kerja juga, gitu kan.
Nah ini apa namanya, agreement ART yang terlalu terburu-buru ini yang menurut saya cukup cukup berbahaya gitu kan, sehingga penting untuk dinegosiasi ulang kan gitu kan. Jadi cara kerja semestinya adalah ada potensi untuk negosiasi ulang. Harusnya Sebagai dalihnya putusan putusan MA. MA, Oke. putusan MA gitu kan. Ya, Kalau misalkan nggak melakukan itu gimana menurut Kang Zana? tadi potensi terjadinya apa namanya, eh apa market share, daya saing kita gitu kan, daya saing produk perikanan kita akan semakin kalah dengan produk yang sama dari eh, negara lain gitu kan. Nah itu dampaknya pasti akan penurunan terhadap kinerja kita gitu kan. Karena untuk saat ini gitu kan, saya sebetulnya dari tahun 2002 lalu, 2022 lalu sudah menulis bagaimana rapuhnya ekspor kita gitu kan. Memang terjadi peningkatan gitu kan. Akan tetapi itu sangat rapuh. Kenapa sangat rapuh? Karena sangat tergantung kepada pasar Amerika. Meningkat, Meningkat, akan tapi tetapi pasarnya pasarnya terganggu. dominansinya Amerika seperti itu. Ada gangguan sedikit Ketika ada saja. gangguan sedikit, pasti anjlok seperti saat ini. Iya, Ya. oke. Nah, sehingga perlu ada strategi lain, gitu kan. Strategi lain untuk ekspor ini, gitu kan. Jangan sampai tergantung kepada Amerika, gitu kan. Apa tidak ada istilahnya upaya-upaya ke market lain gitu? Arab, Eropa, Nah, Amerika. ini yang apa namanya, yang harus didorong, ya, harus Hmm. didorong, misalnya ke ya tadi ke Cina. Cina itu China. konsumsinya besar, gitu kan. Besar. Cina, kalau Jepang, Eropa itu kan. Nah, Eropa juga permasalahannya sekarang ini hambatan non tarifnya juga tinggi karena Oke. dia harus sertifikat ini, sertifikat itu gitu kan. Dan tapi untuk segi lingkungan memang bagus. Misalnya sertifikat ketelusuran gitu kan. Nah, akan tetapi masalahnya biaya untuk mengeluarkan sertifikat itu yang menjadi beban biaya bagi si para pelaku ekspor Ya. ini gitu kan. Nah, ini harusnya kan peran pemerintah bagaimana menegosiasikan hal ini, gitu kan. Supaya hambatan-hambatan non tarif ini di pasar-pasar apa namanya Eropa khususnya gitu kan, itu uh, menurun gitu kan seperti itu. Nah, sehingga hambatan dalam perdagangan ini kan hambatannya cuma dua, hambatan tarif dan non tarif gitu kan. Iya, iya. Kalau Eropa tarif tidak terlalu ini, tapi di non Non tarif tarif ini ya. yang tinggi gitu seperti itu. Sertifikat ini dan itu ya. Ini dan itu gitu kan. Nah, sehingga nelayan kecil harus sertifikat apa MSC dan lain-lain gitu kan seperti itu. Berarti kita lihat ini ya, kalau ketergantungan terhadap Amerika sangat tinggi, artinya memang belum ada tanda kutip upaya lain ya, upaya afirmasi ataupun langkah-langkah strategis ke pasar lain ya per hari ini berarti. Bisa Ya, kita bilang begitu ya. eh, kalau dibilang begitu mungkin enggak juga karena upaya ke sana saya kira KKP sudah Oke. melakukan itu, sudah mulai melakukan itu ya. Ikut pameran di mana gitu kan. Hmm. Akan tetapi kan apa namanya belum optimal gitu kan. Nah, satu hal sebetulnya yang menarik itu yang dari dulu saya mendesak itu memperbaiki pasar dalam negeri. Bagaimana cara kerjanya? Ya. Jadi selama ini gitu kan, pasar dalam negeri ini belum digarap secara baik. Contoh kasus misalnya, KKP itu lebih banyak membangun cold storage, jaringan rantai dingin itu di pelabuhan, di titik produksi. Di produksi. Tapi di pasar nggak ada. Oh, I see. Ya. Padahal ikan itu cepat busuk, gitu kan. Harusnya di sentra-sentra produksi oke, karena itu kan ketika ikan baru mendarat mau tidak mau harus ditampung supaya ikan tidak mutunya tetap terjaga dengan Betul. baik. Karena es adalah emasnya. Betul. Nah, akan tetapi di pasar, misalnya Pulau Jawa ini pasar, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kecuali Jogja, Jogja minim konsumsi ikannya itu. Nah, Paling rendah, paling rendah. paling rendah.
Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Di sentra-sentra pasar ini misalnya, itu harusnya rantai dinginnya kuat, gitu kan. Sehingga ketika apa namanya eh, pemerintah daerah itu bisa menstok ikan, gitu kan. Jadi tidak mahal gitu loh. Hmm. Kalau rantai dinginnya bagus gitu kan. Nah sekarang yang diperkuat oleh baik eksportir yang mengemuka ke publik itu adalah jaringan ekspor itu kan. Sementara yang dalam negeri rantai dinginnya itu belum digarap dengan baik gitu kan. Baru di hulunya saja, di pasarnya itu belum gitu kan. Nah, ini sebetulnya kenapa? Karena tadi kalau misalnya kita menggarap dalam pasar dalam negeri, memperkuat pasar dalam negeri gitu kan. Itu selain daripada apa namanya menyerap secara ekonomi itu kan, adalah memperbaiki mutu. Sekarang ini kita bayangkan misalnya kita pemerintah memberikan subsidi BBM kepada nelayan misalnya. Ikan ditangkap, dikumpulkan, lalu ikannya diekspor. Ya. Yang dapat keuntungan siapa? Negara tujuan ekspor, dong. Dia mendapatkan gizi ikan yang sangat bagus. Ya, ya. Sementara di dalam negeri konsumsi ikan mutu yang jelek dikonsumsi di dalam negeri. Hampir semua komoditas demikian. Hampir semua komoditas demikian. Yang bagus-bagus kualitasnya diekspor, sementara yang jelek-jelek masuk di dalam negeri. Mutu ini. Ya. Jadi yang sehat-sehat itu di mana? Di negara tujuan ekspor. Itu yang belakangan kalau kita membaca jurnal-jurnal internasional itu yang banyak dikritisi. Jadi ada aliran gizi dari negara berkembang ke negara maju dari ikan. Nah, kita berkembang malah nyumbang. Kita menyumbang gitu kan. Nah, kita kan pemerintah sekarang terkait dengan gizi ini menjadi perhatian gitu kan. Nah, kenapa ini tidak kita gizi ini daripada kita distribusikan ke negara-negara maju gitu kan, kita distribusikan antar pulau di Indonesia ini gitu kan. Seperti itu. Jadi subsidi yang dari hulu itu nantinya itu betul-betul gizinya dinikmati oleh masyarakat kita gitu kan. Nah, ini penting gitu kan. Mudah-mudahan MBG ini larinya ke situ. Ya, menarik ini. MBG larinya ke situ gitu kan. MBG kan larinya untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak pelajar, ibu-ibu hamil dan lain-lain gitu kan. Nah, itu jadi aliran gizinya kita robah gitu kan. Dari nelayan, dari pemerintah mensubsidi nelayan dengan BBM gitu kan. Hasil tangkapan nelayan distribusikan gizinya ke masyarakat melalui MBG gitu kan. Atau melalui tadi memperbaiki jaringan infrastruktur cold storage atau rantai dingin yang ada di sentra-sentra pasar. Jadi di tengah kesulitan selalu ada kemudahannya. Selalu. Celah itu ada ya. Dan saat ini pun pemerintah juga sedang menggencarkan makan bergizi gratis di seluruh daerah. Dan ini merupakan potensi bagi situasi hari ini. Harusnya bisa jadi potensi. Karena gini, kalau kita melihat analisis model input-output ekonomi gitu kan, kalau yang saya analisis, pemerintah kan mau mentargetkan pertumbuhan ekonomi 8% misalnya kan. Kalau yang didorong itu ekspor, itu nggak bakal berhasil. Kenapa? Karena berdasarkan hasil analisis saya di tabel input-output, PDB kita ini 54% PDB perikanan itu tergantung sama konsumsi dalam negeri. 54% itu tergantung dari konsumsi dalam negeri. Hanya 13% yang berasal dari ekspor. Kalau kita ngejar ekspor, nggak bakal ngejar. Nggak ngerek. Yang kalau misalnya pemerintah mau punya uang, karena yang sekarang yang punya uang kan pemerintah. Masyarakat daya belinya makin menurun dalam beberapa tahun terakhir itu kan. Nah, sehingga kalau misalnya pemerintah yang punya uang, dalam hal ini dia punya program MBG itu kan. Ya itulah kerjasama misalnya KNTI kerjasama dengan BGN untuk menjamin penyerapan tangkapan para nelayan ini diserap oleh SPPG. Dan itu pasti dijamin kan mutunya. Kalau ikan hasil tangkapan kita baru ditangkap, langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Berarti ada syarat penting
BG-nya harus berhasil, jalan benar. MBG-nya harus MBG-nya benar harus ya. benar. MBG-nya harus benar. MBG-nya Karena harus ini ada catatan nih dari rekan-rekan di Lombok Timur nih. Menjadi catatan penting bahwa dari sejak mulainya distribusi MBG ke anak sekolah bisa dihitung SPPG yang memakai menu ikan di Lombok Timur kasus. betul. Nah itu, Relevan nih kan? nah itu maksudnya. Ya, tadi prasyaratnya adalah MBG-nya Harus harus benar. benar, Harus benar. gitu kan. Ya. Karena di beberapa wilayah, kayak misalnya setahu saya di Bogor, memang ada beberapa MBG yang basisnya pesantren nih, gitu kan. Mereka yang punya apa namanya, bioplok gitu kan, Oke, lele. Ya, lele-lele. ya, Sekarang ya. itu lele sama patin itu menunya MBG itu. Banyak Oke. harganya malah jadi naik karena permintaan naik, gitu kan. Nah, saya belum mendengar di tingkat nelayan itu ya. Ya, ya. Seperti apa ininya kerja ini. Tapi yang basisnya pesantren nih, setahu saya banyak yang sudah ini. Cuman kalau kita perhatikan di media-media kan banyak juga yang tidak seperti itu, gitu kan. Bahkan lebih banyak mungkin, gitu kan. Nah, jadi prasyarat utamanya ya MBG, MBG harus benar. MPG-nya harus benar, gitu kan. Nah, Ya. ini kalau misalnya MBG-nya benar, ini impact-nya luar biasa. Sarapan ikan, gitu kan. Apa namanya? Tidak hanya ikan, gitu kan. Produk-produk yang lain juga sangat benar, sangat baik, gitu kan. Nah, tinggal bagaimana nanti mensinkronkan antara harga, gitu kan. Harga yang cocok antara nelayan, karena nelayan ini juga kan biaya produksinya naik terus. Iya hari ini, Betul. apalagi dengan berbagai gejolak hari ini. Apalagi setelah Lebaran nanti ketika mau menaikkan harga BBM itu pasti akan naik. Kita tahu lah, kita mengingat tahun 2022 lalu, gitu kan. Di sini di data yang saya sampaikan di nelayan ada gambar grafik nilai tukar nelayan itu ya di slide 13. 13. Di slide 13 di situ terlihat bahwa nilai tukar nelayan itu, gitu ya, nilai tukar nelayan di puncaknya tahun 2022. Masuk di 2023 anjlok turun sampai di 2024, gitu kan. Dan di 2025 kemarin belum kembali ke 2022, gitu kan. Apa penyebab turun ini? Teman-teman KNI kan waktu itu juga langsung survei ya. Iya, BBM. BBM yang menjadi betul. Karena ternyata kalau kita lihat di sini grafiknya, ini BBM ini biaya produksi BPPBM di sini ya, yang warna biru, yang itu naiknya luar biasa di 2022 ini ke 2023. Ini yang menyebab selain BBM juga adalah biaya konsumsi rumah tangga. Oke, ya, ya. Dua faktor ini yang menyebabkan nilai tukar itu anjlok. Gitu. Sehingga kalau misalnya sekarang ini BBM naik lagi, gitu kan, ini pasti akan terjadi tekanan lagi terhadap nilai tukar nelayan, gitu kan. Karena apa namanya, biaya melaut, biaya operasional akan semakin meningkat dan biaya konsumsi rumah tangga juga akan meningkat. Harga-harga bahan pokok untuk kebutuhan rumah tangga dan lain-lain juga dengan sendirinya akan naik, gitu kan, seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya tidak ada jaminan hasil tangkapan nelayan tidak diserap. Wah, iya benar. Kalau tidak ada jaminan tidak diserap, kalau diserap pun ternyata harganya murah, tidak ada kenaikan harga, juga kan sama. Ini yang perlu kita pikirkan, gitu kan. Bagaimana berbagai tekanan ini, baik tekanan eksternal, kebijakan luar negeri dan kebijakan di dalam negeri ini perlu kita antisipasi dampaknya terhadap nelayan ini, seperti itu. Jadi tekanan eksternal kan kita nggak bisa kendalikan ya. Jadi kita mesti mengendalikan dalam negeri kita, mengoptimalkan segala potensi. Kurang lebih begitu catatan Kang Susana ya. Nah, apa kira-kira Kang Susana? Nelayan ini harus memposisikan seperti apa dalam kondisi ini? Khususnya nelayan kecil ya. Selain yang tadi potensi peluang dengan MBG, tapi itu kan satu hal lagi memang harus ada upaya juga kami sebagai satuan ini, sebagai kelompok masyarakat ini harus negosiasi juga dengan
yang di pusat tentunya ya, karena di masing-masing daerah kan tantangannya berbeda-beda. Kalau tidak kami sampaikan dulu dengan pusat, pasti di daerah pun responnya akan berbeda-beda. Betul. Seperti teman-teman Lombok Timur ataupun mana lagi tadi yang disampaikan bahwa serapannya tidak sedemikian wow, kurang lebih begitu. Bagaimana Kang Sana melihat ini? Ya, memang harus ada KNTI di pusat ini gitu kan. Harus kerjasama dengan bukan kerjasama ya, melakukan MOU lah di tingkat nasional tuh kan, supaya MBG ini bisa menjadi salah satu titik poin untuk menyelamatkan harga serapan daripada hasil tangkapan nelayan gitu kan, seperti itu, khususnya nelayan-nelayan kecil di daerah seperti itu. Nah, nanti dari sini, dari kesepakatan MOU itu, diimplementasinya tentu di daerah. KNTI yang ada di daerah itu mengawal itu, seperti itu, mengawal itu bahwa karena sekarang ini kalau misalnya dia dijual di pasar saat ini dalam jangka pendek ini gitu kan, harganya tidak sebanding dengan biaya operasional mereka gitu kan. Gitu. Nah, ini yang perlu terus didorong gitu kan. Saya kira KNTI memang punya peran strategis di sini untuk mendorong di tingkat nasionalnya. Habis itu karena kalau MBG ini kan masih terpusat. Iya. Ya kan? Masih terpusat kebijakannya, sehingga harus didekati dari pusat itu kan. Saya kira jaringan KNTI di pusat kan tidak perlu diragukan gitu kan, seperti itu. Ya, kita bisa coba itu kan. Karena tadi mereka harus dikasih data bahwa peran penting dari penyerapan ikan ini gitu kan, selain daripada meningkatkan kesejahteraan nelayan gitu kan, itu adalah pertumbuhan ekonomi yang bisa terkerek dari serapan ini gitu kan. Pertama itu gitu kan. Dan pemerintah dalam hal ini juga punya karena tadi saya bilang di awal, yang punya uang sekarang pemerintah gitu. Ya. Sayang kalau pemerintah memberikan program yang bagus misalnya, akan tetapi implementasi di lapangan banyak kacau balau seperti yang kita baca hari ini seperti itu. Tapi sisi lain, apa ini tidak menjadi pembenaran ya bagi pemerintah Kang Sona? Misalkan begini, masalah kok negosiasi ini misalkan kurang berhasil, kan kita ada MBG gitu. Ini gimana Kang dari internal kan oke lah, nanti ya skema itu bisa harus tetap berjalan seiring gitu ya, tidak bisa saling mentiadakan gitu kan. Jadi pasar ekspor tetap peran penting gitu kan, akan tetapi di dalam jangka kan kalau strategi itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu kan. Tapi kalau dalam jangka pendek ini untuk menyelamatkan dari ini gitu kan, kita harus mendorong dalam negeri gitu kan. Sama ekspor ke negara-negara non tradisional, gitu kan. Negara-negara ASEAN pasca MEA ini kan belum banyak digarap juga, gitu kan. Pasca masyarakat ekonomi ASEAN, gitu kan. Itu kan harusnya terjadi peningkatan, gitu kan. Tapi ternyata tidak terlalu signifikan juga, gitu kan. Nah, apa tantangan di MEA ini sehingga saya melihat memang pasarnya masih tertarik ke Amerika, Eropa, Jepang, ke pasar-pasar tradisional itu gitu kan. Konsumsi di sini tidak mungkin karena faktor harga atau segala macam ya. Mungkin kalau tadi perbaikan dari rantai dingin ini terus didorong gitu kan, sehingga warga Magelang itu, saya Mas Niko ini dari Magelang misalnya. Iya. Itu bisa dapat ikan yang segar gitu kan. Ikan laut yang segar di Magelang gitu kan. Udah matinya 100 kali. Sekarang kan paling dapatnya ikan cuek, ikan asin, ikan pindang kan. Iya. Dan itu nilai gizinya sangat rendah gitu kan. Tapi itulah realitanya di kampung saya di Tasik, Ciamis itu paling juga sama mendapatkannya ikan pindang gitu kan. Sama di Bogor juga tempat saya tinggal sekarang. Paling ini ya begitu gitu kan. Artinya ikan-ikan yang tidak bermutu gitu, bukan tidak bermutu ya. Mutunya jauh lebih rendah ketika dibanding dengan ikan yang
lebih segar gitu kan. Iya. Nah, itu yang perlu ini. Jadi karena gini, pasar dalam negeri ini potensinya besar. Kita ini penduduk hampir 200 juta loh. 100 juta. Ini pasti butuh ikan banyak gitu kan. Ikan banyak, untuk Nah, makan cuman kan banyak ya. sistem distribusi kita yang masih bermasalah kita. Iya, balik ke sistem logistik tadi. Sistem apa? Istilahnya apa kan? Ya sistem rantai dingin lah. Rantai dingin, Rantai sistem dingin. rantai dinginnya. Sistem rantai Dan dingin. menariknya gini, kalau Anda Mas Niko lihat di datanya KKP ya, yang menariknya itu hampir 70% lebih ikan yang didaratkan oleh nelayan itu di luar pelabuhan. Coba. Impactnya kemana? Unreported itu ya. Tidak hanya unreported, Pak. Impactnya adalah mutu. Cold storage selama ini terkonsentrasi di pelabuhan. Sementara nelayan banyaknya mendaratkan di non pelabuhan. Non-pelabuhan. Iya. Data KKP, catatan kalau kita download data KKP itu kita analisis hampir 70%. Dulu hampir 79 di atas 75% lah. Antara 75 sampai 80% itu di luar pelabuhan. Nggak kepikir saya. Ya benar juga. Berarti akhirnya mutu ikan Mutu kita. ikan. Karena gini, saya pernah dapat kasus begini, Mas Niko. Ketika apa namanya, mau 2023 apa 2024 ya. Ada pertanyaan ini selalu terulang. Kenapa kita masih mengimpor ikan? Iya. Bahan baku industri, padahal ikan lemur kita banyak. Iya. Produksi kita catatan pemerintah banyak. Isu tahunan itu kan. Tahunan. Selalu ada. Ini kenapa? Itu pertanyaan itu saya dapatkan di Bali. Jadi suatu saat saya di akhir Desember tahun 2023 atau 2024 saya lupa ya. Kalau nggak salah 2024 lah ya. 2023 lah. Itu isu itu naik ketika saya ke Bali. Di pelabuhan mencatat pelabuhan produksi banyak. Memang lagi musim Desember November itu kan lagi musim lemur itu. Lagi banyak. Akan tetapi pada saat yang sama industri pengolahan di situ mengimpor ikan. Ini kan menjadi pertanyaan, kenapa? Atau yang tadi tuh Ternyata nggak mutunya dilaporkan. Mutu. ikan hasil tangkapan si nelayan ini mutunya tidak masuk untuk Speknya nggak pas ya. industri pengolahan. pengolahan. Masuknya kemana? Masuknya ke tepung ikan. Oke. Wow. Ikan itu dibeli oleh si perusahaan, akan tetapi tidak masuk ke mesin pengalengan. Masuknya ke mesin tepung ikan. Tepung. Jadi Sehingga bisa diartikan bahan baku kurang. bahan baku kurang di situ. Itu kan satu pertanyaan, hampir setiap tahun terjadi. Kenapa kita masih mengimpor ikan lemuru, sarden segala macam, pada saat di kita produksi banyak? Ternyata itu jawabannya. Bukan semata-mata ini ya, sistem-sistem apa, pemburu rente dan Enggak. ya, memang Karena naturalnya begitu. Jadi karena tadi rantai dingin itu penanganan apalagi kalau lagi puncaknya musim lemuru ya di Bali, Iya. dari mulai kapal itu udah banyak ikan yang sudah busuk, udah rusak karena kekurangan es, gitu kan, rantai dingin. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu saya dapat jawabannya ketika saya survei di Bali. Itu kan belum terkuak sebenarnya kan ya. Belum terkuak dalam arti Nah, bagaimana ketika sih. saya membaca itu, gitu kan, membaca di lapangan seperti itu, lalu lihat datanya, ini mengerikan. 79% waktu tahun 2023 itu ikan yang didaratkan nelayan, gitu kan, itu di luar pelabuhan. Di luar pelabuhan. Bagaimana infrastruktur rantai dingin di luar pelabuhan? Kita tahu sendiri bagaimana, gitu kan. Iya. Itu luar biasa. Ini yang tidak kita antisipasi, gitu kan. Makanya peran penting. Jadi KKP itu membangun cold storage gitu kan, jangan hanya di pelabuhan. Pelabuhan penting ketika ini, tapi di luar itu gitu kan, itu Di pasar itu menjadi penting. Ini luar biasa itu kan. Apalagi kalau misalnya kita memetakan antar pulau gitu kan. Dulu saya pernah memetakan misalnya di Pulau Maluku berapa ikan yang didaratkan di Maluku gitu kan, yang tercatat di pelabuhan-pelabuhan gitu kan, dan berapa ikan yang keluar dari Maluku.
itu ternyata yang keluar itu tidak terlalu banyak. Asumsi saya waktu itu sebagian besar dikonsumsi oleh lokal, gitu kan. Hmm. Ternyata beberapa kasus muncul banyak ikan yang dikubur, banyak ikan yang dibuang lagi, gitu kan. Nah, ini artinya salah satu PR besar juga yang perlu diperhatikan oleh KNTI, bahwa rantai dingin ini penting di dalam menjaga tadi ketika kondisinya lagi seperti ini, pasar internasional tertekan, lalu ekspor kita juga belum bisa mengembangkan ke negara-negara lain, gitu kan. Nah, kalau misalnya pasar dalam negerinya kuat, kita ini 200 juta manusia yang ada di Indonesia ini, itu perlu asupan protein yang cukup, gitu kan, seperti itu. Jadi disitulah nelayan kecil bisa berperan. Itulah nelayan kecil yang ini. Karena itu Asal jaminan pasar, gitu kan, jaminan pasar. Karena kalau misalnya nelayan kecil udah capek-capek melaut, harga sudah sesuai, anjlok, gitu kan, ya, seperti itu. Tapi ya kalau produksi misalnya ada rantai mau. dingin kan setidaknya bisa bisa bertahan lebih banyak, gitu kan. Tidak seperti kasus yang tadi, pertanyaan kenapa impor ikan masih ada di saat produksi ikan melimpah, seperti itu. Kita coba sapa hadir out nih ya, karena ada hadirin juga di sini, ada hadir out di Zoom. Mas Suritno, Assalamualaikum Mas Suritno. Ya, siap, siap. Mas Sekjen, siap. Mas Suritno apa kabar? Pemalang. Alhamdulillah, sehat. Ada yang mau disampaikan kepada narasumber? Mengenai hasil tangkap ya, nelayan kecil, itu ya. Ya, ya. Enggak, yang saya tanyakan tadi mengenai impor tadi itu. Apakah yang diimpor itu jenisnya sama apa tidak, itu loh. Atau memang itu untuk konsumsi umum, atau memang untuk industri, itu yang saya tanyakan. Ikan-ikan yang masuk ke Yang impor tadi ya. kita. Iya, heeh. Lalu Itu ada mungkin. cerita soal itu yang lain, yang di dapur MBG di Pemalang mungkin, bagaimana peluangnya, Kang Suritno? Ya, jadi gini, MBG itu kan dipatok satu porsinya itu kan 10.000 ya, 8.000 sampai 10 ya, gitu ya. Itu. Mungkin analisa saya itu begini, mungkin nilai ikan kita kan ekonomisnya tinggi, gitu ya. Kalau nanti dipaksakan menggunakan ikan, itu ya, ya paling ikannya ikan kecil, itu ya. Nah, itu ada banda. Yang kedua, kalau misalkan jenisnya cumi misalkan. Cumi saja saat ini 1 kilonya itu sudah 60-70. Ya, belum masaknya. Lah, itu masuk apa Anda dengan tadi yang satu porsi MBG itu 10.000, nilainya 10 8.000. sampai 8.000 itu. Sepanjang yang saya tahu, ikan laut itu belum masuk. Kalau bandeng, iya, itu pun 1/3 itu ya. 1/3. Tapi ikan lautnya belum masuk. Sebab mungkin harganya belum masuk di MBG itu dengan margin yang dibuat oleh pengelolanya. Mungkin Ya, mungkin ya, itu ya. Mas Sekjen. Ya, makasih. Tapi jadi peluang Pak Suritno untuk kondisi yang kurang stabil ini secara internasional dan dalam negeri, mungkin nanti kita bantu ngobrol ya dengan stakeholder strategis. Kalau suara tadi bagaimana respon dari Semoga Mas Sekjen, sebab gini, Mas Sekjen. Jadi, Mas. ya, jadi gini, itu kan dapur MBG itu kan satu desa kadang satu, bahkan ada dua, bahkan ada yang tiga, itu ya. Di satu kabupaten itu kan bisa dilihat tuh kalau jalan semua kan banyak ratusan. Itu kan potensi sebetulnya. Itu ya, potensi. Cuman ya itu yang saya tanyakan itu. Hasil perikanan laut itu belum bisa masuk ke sana. Mungkin nanti ada kebijakan yang agak sedikit memaksa. Kita itu kan kalau nggak agak sedikit memaksa itu sulit. Itu ya. Iya, iya, iya. Itu modelnya kayak gitu. Kecuali ada Cocok yang sudah. dipaksa. Oke, Mas Suritno. Siap. Iya, tadi ya terkait yang diimpor. Memang kalau yang diimpor jenisnya lain, karena secara aturan kan nggak boleh yang sama dengan di Indonesia, gitu kan. Seperti itu. Akan tetapi sebetulnya kalaupun jenisnya lain, harusnya kalau misalnya ada substitusinya di Indonesia nggak perlu diimpor juga, gitu kan. Nah, akan tetapi kan untuk industri, ini untuk kebutuhan industri, nah,
ini yang apa namanya? Karena dia industri ini kan jangan salah, industri itu untuk industri pengalengan, pasar kita itu paling besar di Afrika. Oke, oke. Ikan kaleng kita itu banyak masuk ke sana, Afrika, negara-negara Afrika sana. Nah, itu kan perlu bahan baku mereka seperti itu untuk mempertahankan tapi untuk dalam negeri gitu kan. Kasusnya dulu kan pernah ada tuh ikan makarel. Nah, itu masuk tapi banyak beredar di dalam negeri. Nah, itu yang harusnya ditindak, nggak boleh seperti itu. Karena itu apa namanya? Tapi kalau kita kenapa terjadi seperti itu gitu kan? Saya dulu pernah menelusuri itu. Rupanya segmen pasar yang berbeda, Mas. Jadi kalau ikan pindang, kalau di Magelang apa sebenarnya ikan besek, Besek, besek. yang ikan besek di Jakarta juga ada ya, ikan pindang-pindang yang di besek gitu ya. Nah, ikan besek yang ukurannya agak besar, itu pasarnya perkotaan tuh. Karena orang perkotaan senangnya yang ukuran ikan yang agak besar-besar. Ya. Tapi kalau dijual di pedalaman, itu nggak laku. Orang pedalaman senangnya yang kecil-kecil, yang penting banyak. Gitu. Segmen pasarnya lain. Nah, ikan kita cenderung kecil, gitu kan. Nah, yang besar-besar itu yang impor. Ukurannya agak besar. Nah, itu adalah targetnya adalah untuk mentarget pasar, segmen pasar di perkotaan. Tapi kalau untuk perkampungan, pedesaan itu yang kecil-kecil ya. Nah, itu. Jadi segmen pasar yang dia targetkan yang berbeda seperti itu. Nah, itu. Terus yang terkait dengan tadi MBG ya betul, harus ada afirmatif policy gitu kan. Bagaimana keberpihakan karena ya saya juga belum mendengar ada ikan laut yang di menu MBG gitu kan seperti itu. Tapi kalau lele, patin saya tahu ada gitu kan. Karena sekarang aja gitu kan. Kemarin ada yang mencari info gitu kan. Dia butuh satu dapur tuh hampir 3 ton per bulan. Dan uang di muka ya kalau nggak salah itu. Artinya ini kan, nah lele-lele ini menjadi ini gitu kan. Sekarang nyari lele itu susah gitu kan. Sama patin itu sudah susah. Gimana tinggi? Gitu. Karena apa? Karena tadi. Nah, akan tetapi kembali ke beberapa budidaya juga ternyata nggak, harganya yang nggak cocok. Misalnya lele dari bioflok tuh, yang lele yang full bioflok, harga biaya produksinya kan mahal. Itu tidak cocok dengan harga ini, gitu kan. Nah, tapi kalau lele yang budidayanya di mungkin di setengah, jadi tidak 100% bioflok gitu kan. Jadi itu bisa menekan dari biaya produksi. Nah, nelayan ini memang harga, kita harus tahu persis berapa harga di tingkat nelayan, di tingkat produsen itu kan. Sehingga kita bisa negosiasi di ini berapa ininya. Yang penting kan ada margin bagi nelayan. Supaya dia ada keuntungan, tidak suruh, tidak sampai bahkan biayanya lebih rendah dari biaya operasional gitu kan, jangan sampai rugi gitu kan seperti itu. Nah, ini yang kita KNTR harus punya data itu berapa sebetulnya harga yang cocok untuk dinegosiasikan harganya gitu kan. Jadi tentu di setiap daerah akan berbeda. Setiap daerah akan berbeda harga-harga ini. Karena dapur-dapur ini kan juga pasti melihatnya kan dapur ini juga perlu untung. Pasti lihatnya kan dari harga. Iya. Gitu. Nah, gimana Mas Ridno? Sampun? Udah. Iya, saya jadi ingat. Jadi gini, ada komoditas masuk ke Pemalang. Jadi di Pemalang itu ada pabrik pengalengan rajungan. Itu Philip Seafood, itu gede, Mas. Dia itu pengupasannya itu melibatkan, kalau di kita itu namanya mini plant, gitu ya, mini plant. Temen itu punya salah satu mini plant, gitu ya, dengan jumlah pegawai 55-an lah, ibu-ibu itu ya, itu kan bagus. Ketika saya tanya, ini rajungannya itu lokal atau apa? Saya agak kaget juga. Ini rajungan Tunisia itu. Wah, Tunisia, iya. Tunisia dikupas, setelah itu dikemas, masuk ke Philip diekspor lagi itu. Jadi rajungan yang masuk ke kita pun
ya itu rajungan impor juga itu kan. Saya nggak tahu kok bisa kayak gitu, padahal produksi kita kan rajungan ada juga banyak. Mungkin itu, ini temuan belum lama itu, saya pas lagi di ini sama teman Tidak di hanya di depan ini, Lamongan ya, kalau rajungan. Di di hampir Pemalang. sebagian besar Lampung Hmm. itu penghasil-penghasil ini. Kenapa? Karena rajungan di kita ini semakin sulit. Nelayan itu semakin sulit menangkap rajungan. Apalagi kan sentra-sentra rajungan itu Pantura. Pantura. Pantura kan. Nah, dulu pasca ada kan habitatnya dasar dia, Iya, iya. ya kan? Nah, ketika itu Arad masih ada, segala macam hilang rajungan. Oh, yang Nah, makanya di apa namanya dulu ada juga di di mana di wilayah Cirebon mini plan itu sekarang udah hilang. Gitu kan. Karena pasokan bahan bakunya yang kurang. Dulu ada di Purwakarta itu juga udah hilang. Punyanya apa namanya apa yang di Gresik itu Najik Nah, itu Kelola Mina. Kelola Mina gitu kan. Dulu ada di Purwakarta, sekarang hilang karena bahan bakunya udah nggak dapat. Terakhir di Lampung tahun lalu masih ada impor, bahkan lebih banyak impornya. Karena di Lampung rusak persis ininya apa pasirnya dikeruk gitu kan, habis semua. habis semua ininya apa habitat rajungannya gitu kan. Jadi rajungan ini sangat sangat apa namanya dan itu harganya mahal sebetulnya rajungan itu dan ekspornya ke Amerika. Gitu. Ekspor produknya ke Amerika. Nah sekarang kalau lagi industri-industri ini kalau misalnya produksi dalam negeri menurun, ya mau tidak mau dia harus Ini mau tidak mau impor. harus nyari bahan baku dari luar. Begitu Mas Retno. Itu yang terjadi dengan rajungan itu kan. Karena Kami ketemu kemarin dengan Aruna itu Kang. Itu 75% Mereka juga rajungan. gitu ya. Demandnya banyak, bahan Besar. bakunya berkurang lagi. Bahan bakunya yang berkurang. Gitu. Khususnya ya tadi kayak kenapa kita menolak pasir laut ditambang segala macam itu? Karena itu habitat komoditas ikan yang perikanan yang ini gitu loh. Rajungan, apalagi Pantura, Lampung gitu kan. Itu wilayah-wilayah yang eh, rajungannya yang sangat bagus gitu kan. Sekarang yang bertahan ya di Lampung masih bertahan. Tapi belakangan sudah banyak impor yang masuk ke Lampung untuk rajungan seperti itu ya. Berikutnya Lombok Timur. Pak Taufik kata siapa ini? Monitor. Ya, Kang Sekjen. Pak Taufik ya? Ya, Ya. terima kasih banyak ya ini. Mohon maaf tadi lagi di jalan makanya. Oh iya, sekarang udah bisa on air. Ya, udah bisa. Nah, Apa namanya? silakan. Izin Kang. Pak Taufik dari Lombok Timur. Silakan Pak Taufik. Kaitannya dengan ini menarik tadi kaitannya dengan apa namanya MBG ini kan. Memang salah satu kendala yang disampaikan tadi oleh Mas Suritno apa siapa tadi yang pertama itu bahwa budget memang jadi persoalan kan ketika kita mau eh, ini melihat ikan ini menu ikan ini masuk ke MBG dari persoalan budget tapi ada saya punya bayangan seperti ini kalau kalau ikan jenis ikan ini eh, diolah bentuknya dia diolah menjadi seperti nugget atau apa kalau bahasa kami di sini bergedel segala macam itu saya pikir itu cost-nya lebih rendah dia dan tidak akan mengurangi gizi. Nah ini jadi barangkali bisa menjadi bahan pertimbangan sebagai apa namanya apa yang disampaikan eh, Kang Suritno tadi kaitannya dengan pertimbangan budget oleh pihak SPPG ini. Karena kebetulan saya ada lembaga PAUD di sekolah Kang, jadi yang apa menu dari ikan-ikanan itu baru udang aja yang ada dan itu pun kami agak apa namanya sanksi agak ragu juga melihat anak-anak ini konsumsi udang karena
kadang-kadang resiko udang ini juga ada yang alergi segala macam gitu. Lebih aman sebetulnya ikan kalau apa namanya, kalau bisa utuh ya syukur. Tapi kalau misalkan alasannya tadi itu persoalan budget, tentu ya bisa diatasi sama pihak SPPG itu dengan apa namanya, diolah Olah. gitu dengan UMKM yang ada gitu. Kalau diolah dia kan barangkali cost-nya akan lebih ini sedikit dia. Bisa dia kayaknya masuk itu. Gitu aja Kang ini. Sementara dari saya, terima kasih. Makasih Pak Taufik. Menarik ini Kang Sana. Ya. Sebagai salah satu terobosan. Ya? Menarik sebagai salah satu terobosan Iya. diolah dulu sebagai nugget atau Betul. Sebetulnya nggak perlu, kalau nugget kan perlu olahan yang ini ya. Karena tapi sebetulnya kayak sekarang ini kan segmen pasar orang perkotaan khususnya. Misal kalau di Lombok, di kota Lomboknya segala macam gitu kan. Mataram. Mataram, terus kalau di Jakarta ini karakteristiknya sekarang adalah mencari ikan yang siap masak. Jadi kalau misalnya Filet. cukup di vakum, kan? Dikasih sekarang apa namanya bumbu, gitu kan? Siap masak, tinggal goreng. Itu segmen pasar perkotaan itu yang sekarang ini. Kembali saya ambil contoh kasus ikan nila sekarang. Ikan nila dulu kepalanya tuh nggak laku. Sekarang kepala ikan nila laku, Pak. Iya, iya. Sebagai pengganti kepala ikan kakap. Karena bentuknya sama kan? Gulai gitu. Gulai. Nah, itu. Terus sekarang lele orang dulu tidak, kalau kita lihat sekarang ada lele marinasi. Lele cukup dikasih bumbu, dikasih vakum, dijual di pinggir jalan. Tapi di perkotaan, kalau di kampung mungkin nggak terlalu ini, di segmen di pedesaan mungkin tidak terlalu. Tapi kalau misalnya targetnya adalah pasar perkotaan, gitu kan, itu menjadi salah satu strategi juga, alternatif lain ketika jadi si nelayan itu mungkin ya harus ada dibekali dengan vakum gitu kan. Tadi intinya bagaimana menjaga mutu ikan itu, karena ikan itu ketika sudah naik perahu terpapar sinar matahari gitu kan, kalau nggak cepat tertangani dia akan busuk, tidak lama busuknya itu. Nah makanya perlu penanganan. Nah proses pengolahan itu penanganan itu. Nah, tidak perlu pengolahan kalau misalnya untuk pasar dalam negeri, apalagi pasar lokal, tidak perlu pengolahan yang terlalu ribet gitu kan. Cukup ikan siap goreng tapi udah dengan bumbunya gitu kan. Betul. Ya, ya. Gitu. Dan itu dijamin mutunya kan tentu karena ikannya baru matinya baru sekali gitu kan. Baru sekali. Tidak ini gitu kan, seperti itu. Teman-teman di kantor ada pertanyaan? Enggak. Soal ini sih Bang, soal ratifikasi WTO ya. Kan kaitannya juga di situ berkaitan dengan berbeda bersubsidi yang rencananya akan dihapus gitu Bang. Nah mungkin ingin meminta penjelasan aja gitu dari Bang Susana terkait hal itu. Soal apa yang menjadi alasan ya paling mendasar kenapa narasi ini muncul gitu ya, dia harus dihapus, apa alasannya gitu, dan kemudian sejauh apa gitu ya dampaknya terhadap para nelayan tradisional dan nelayan kecil kita di Indonesia. Ya. Terkait dengan ratifikasi perjanjian WTO ini, memang ini sudah hampir berapa tahun ke belakang itu ya. Dan puncaknya dalam ramainya tahun ini, dan Indonesia sendiri kalau nggak salah belum meratifikasi ya. Baru kalau tahun terakhir ini, kalau salah tahun-tahun ini harus di 2026 ini. Karena dulu tadinya harusnya pas pemilu tuh, cuman pas pemilu akhirnya ditunda ratifikasinya. Tapi nggak tahu sekarang belum juga kelihatannya. Informasi diskusi kemarin belum kan? Iya. Karena ini. Nah, kan tetapi desakan dari negara-negara anggota WTO cukup tinggi. Itu harus diratifikasi. Nah, permasalahannya sekarang adalah kalau dulu itu ada namanya apa differential treatment.
itu ada special and differential treatment itu bagi negara-negara berkembang. Itu ada Celah pengecualian. negosiasinya, Iya. celah negosiasinya di situ. Ada pengecualian, gitu kan. Di Indonesia ini, konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 45, itu kan menyebutkan fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Dalam hal ini, konteksnya adalah subsidi. Ya. Jadi ada jaminan, subsidi itu dijamin oleh undang-undang konstitusi kita, seperti itu. Nah, ini yang harusnya dikedepankan oleh tim negosiator kita, bahwa konstitusi kita mengatur hal itu, gitu kan, menjamin hal itu, sehingga subsidi itu bukan bentuk negara, hak kehadiran negara di dalam di masyarakat, itu kan, untuk menjaga supaya daya beli masyarakat itu, kemiskinan itu tidak naik, gitu, seperti itu. Dan ketika ini WTO ini disahkan, diratifikasi, kan fokusnya sebenarnya cukup bagus ya. Pertama untuk mengurangi overfishing. Oh, gitu. Ya. Yang kedua adalah untuk illegal fishing. Jadi intinya yang tidak boleh itu adalah subsidi yang bisa meningkatkan terjadinya overfishing, produksi yang berlebihan. Misalnya kalau di kita BBM, karena kan memicu produksi, gitu kan. Lalu apalagi bantuan kapal, lalu bantuan alat tangkap, itu kan memicu produksi. Nah, itu yang dilarang oleh perjanjian WTO itu, gitu kan. Nah, kalau ini diratifikasi dan dilakukan, makanya harusnya di pemilu 2004 kemarin, itu kan. Tapi kan diundur-undur terus, karena itu kalau itu diratifikasi waktu itu akan terjadi gejolak. Iya. Pasti terjadi gejolak. Nah, ini tidak terjadi. Karena kalau misalnya itu terjadi, bisa kita bayangkan 2022 ketika subsidi BBM dikurangi, nah ini terjadi luar biasa tekanan terhadap nelayan, gitu. Apalagi kalau udah ini diratifikasi tanpa ada jaminan terhadap BBM, gitu kan. Masalah di kita ini, BBM subsidi ini kadang-kadang diterima nelayan harga non subsidi, gitu kan. Banyaknya seperti itu, gitu kan. Karena nelayan tidak membeli langsung di SPBU-nya, gitu kan. Itu yang terjadi. Nah, ini juga masalah. Jadi sebetulnya si nelayan ini sudah terbiasa juga menerima harga dengan harga non subsidi, gitu kan. Kadang-kadang yang penting ada. Yang penting ada, kan. Ya, dibeli juga. Tapi sebetulnya distribusinya ini yang penting, kan. Distribusinya ini yang penting. Ketika harga subsidi akan tetapi distribusinya ini yang terjadi di nelayan seperti ini sekarang. Karena apa? Karena si nelayan sendiri tidak bisa mengakses, bukan tidak bisa, kadang-kadang malas. Contoh kasus misalnya, yang sering saya temukan misalnya di Banten itu di pelabuhan PPN yang di Serang itu, PPN apa? PPN Serang. PPN yang ada di Serang itu, Cari bro. cari apa? Jadi lupa saya. Karangantu. Iya kan? Di PPN Karangantu itu ya. Itu kan masuknya ke muara sungai itu kan. Nelayan kecil itu tidak pernah mendaratkan ikan di PPN Karangantu. Tapi dia mendaratkannya ikan di seberang. Kalau istilah ini di tokenya lah, mendaratkan di tokenya yang ada di seberang, persis di seberang PPN Karangantu. Padahal PPN Karangantu sudah kalau misalnya nelayan mendaratkan di PPN Karangantu, dia bisa dapat BBM dari SPBU, karena di situ ada di pinggir itu ada SPBU di situ, gitu kan. Tetapi mereka alasannya apa? Pak, kalau masuk ke situ katanya, saya harus ngantri, capek. Habis melaut harus ngantri di situ, gitu kan. Kalau di sini kan di toke saya mendarat di situ, ikan dijual di situ. Nanti ketika saya melaut, tokenya kan udah menyediakan BBM. Nggak perlu surat rekomendasi macam-macam.
Itu yang terjadi. Jadi artinya apa? Si si nelayan ini udah alasannya sangat masuk akal. Saya udah capek-capek melaut itu kan. Lalu ketika menjual di pelabuhan, saya harus ngantri BBM itu kan. Capeknya dan itu panjang katanya. Tapi kalau misalnya saya di nelayan di Toke, saya mendati situ, saya jual ikannya ke dia itu kan. Ketika saya melaut, BBM sudah ada. Iya. Kemudahan itu artinya yang dicari para nelayan kecil ini gitu kan seperti itu. Nah, persis yang daripada dia ngantri di SPBU gitu kan, apalagi dipersulit tidak boleh pakai dirijen kalau misalnya SPBU-nya di darat gitu kan. Itu yang ini masalah-masalah ini yang perlu kita nah, dulu pernah ada solusi. Pertamina kan mengeluarkan apa? Pertasop ya. Bukan Pertamina tapi Pertasop yang Yang kecil. kecil-kecil gitu kan. Nah, kenapa itu tidak dibuat di kampung-kampung nelayan? Ada beberapa ya. Mungkin di sentra-sentra Ada, Mas, lain Bimo, kan ada. Pertasop itu menjadi penting. Kalau KNTI masuk situ juga mungkin lebih perannya bisa lebih ini karena itu harus dikelola dengan baik gitu kan. Jadi jaringan-jaringan itu di situ bikin Pertasop bukan Pertamina. Kalau Pertamina kan murni swasta ya. Iya. Tapi kalau Pertasop kan programnya Pak Erik itu. Erik Thohir waktu ini. ya kalau nggak salah. Nah itu bisa dikerjasamakan. Nah, karena yang dicari nelayan itu sebetulnya yang penting ada, yang penting mudah diakses. Gitu. Akhirnya yang mendapat untung adalah si Toke tadi, gitu kan. Dia sudah mendapatkan ikan yang bagus dari nelayan, gitu kan. Habis itu dia juga BBM, dapat gitu. untungan dari jual beli BBM, gitu. Double. Nah, maksudnya kenapa kita organisasi seperti ini kita ini tidak masuk ke situ, membina para apa namanya? Karena ke depan kalau nelayan ini kan ya percuma misalnya harga subsidi akan tetapi mereka dapat harganya dengan tidak subsidi gitu kan. Lebih bagus subsidi hilangkan saja misalnya akan tetapi dijamin gitu loh. Ada itu semua gitu kan. Dijamin ketersediaannya. Nah, akan tetapi kan konstitusi masih membolehkan adanya subsidi dan itu di beberapa wilayah yang nelayannya bisa mengakses itu cukup sangat sangat apa namanya sangat berperan penting gitu kan. Karena ketika harga BBM naik, otomatis biaya operasional juga akan naik. Nah, permasalahannya kenaikan biaya operasional ini tidak diimbangi dengan kenaikan harga hasil tangkapan ikan. Timpang. Tuh. Ketika biaya operasional naik karena BBM naik, harga ikan tidak ikut naik sedikit gitu kan. Kenaikannya jauh lebih tinggi dibanding dengan biaya operasional. Itu yang menyebabkan nelayan itu selalu apa namanya dia dilematis gitu kan. Di satu sisi dia biaya naik, tapi pemerintah juga tidak ada jaminan bahwa misalnya ketika pemerintah mengumumkan BBM naik sekaligus mengumumkan harga ikan naik gitu kan nggak juga. Nggak mungkin juga gitu kan itu. Belum pernah ya jadi. Itu yang menarik Bang Niko. Artinya gini, tadi kan Bang Sona katakan bahwa persoalan administratif itu kan juga ini ya sangat apa ya kemurahan dulu ya dibawakan Pak. Dan itu jadi temuan KNTI juga sebenarnya dalam konteks mengadvokasi BBM bersubsidi kemarin ya kurang lebih dua. Satu soal administrasi yang secara marut, kemudian yang kedua adalah soal akses terhadap BBM bersubsidi itu Bang, yang tidak tepat sasaran kan Bang. Nah tadi Bang Suwana sampaikan bahwa ada opsi untuk kemudian dihilangkan saja BBM bersubsidinya, tapi bagaimana dijamin ya kan penyediaan ya BBM bagi para teman-teman nelayan dan nelayan tradisional. Namun yang jadi problemnya gini Bang, ketika kita mau meratifikasi misalnya ya Bang WTW itu, di satu sisi bahwa ada dalih bahwa ini untuk pengurangan illegal fishing dan lain sebagainya. Tapi negara-negara besar yang hari ini merekomendasikan ya Bang untuk kewajiban untuk meratifikasi itu, mereka malahan melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya apa ya paradoks lah dengan apa yang disampaikan ekonomi seperti itu.
Nah, saya pertanyaan saya selanjutnya gini, Bang. Jika misalnya ya kita meratifikasi WTO itu, nah, kira-kira Bang Suhana dan tim misalnya, apakah pernah melakukan semacam perhitungan kerugian misalnya, entah itu terhadap nelayan tradisional sendiri atau terhadap negara misalnya, Bang, misalnya konteksnya. Kalau secara itu saya belum menghitung berapa ini, tapi dari segi alur logikanya itu jelas akan berdampak gitu kan, jelas. Cuma berapa besarannya gitu kan, nah ini yang memang belum perlu kita hitung gitu ya. Nah, tadi betul terjadi paradok misalnya Cina itu mensubsidi gitu kan. Kapal-kapal sebagian besar kapal Cina yang ada karena konstitusi negaranya Cina itu kapal-kapal yang mau melebarkan tangkapannya keluar wilayah negaranya itu dapat subsidi mulai dari keringanan pajak dan lain-lain seperti itu. Iya. Di dalam negerinya sama diproteksi dia, gitu kan? Karena untuk menjaga apa namanya sumber daya ikan yang ada di dalam negerinya, gitu kan? Dia dorong kapal-kapalnya ke luar, gitu kan? Sehingga sekarang kalau dulu kita mengenalnya setiap perairan itu penuh dengan kapal-kapal Jepang, sekarang kapal Cina semua. Itu yang menarik. Kenapa? Karena negaranya mensubsidi, gitu kan? Negaranya mensubsidi, gitu kan? Nah, ini konstitusi aturan negaranya membolehkan subsidi itu, gitu kan? Nah, di kita sama undang-undang juga ada klausul terkait pentingnya negara menjamin terkait supaya tidak terjadi kemiskinan tadi, gitu kan? Nah, salah satunya adalah subsidi itu ada, dan tidak hanya BBM, gitu kan? Tidak hanya BBM kalau untuk nelayan kan, ada alat bantuan kapal. Ah, nggak tahu nanti kapal yang apa Inggris itu kapal besi katanya. Apakah nelayan kecil akan dapat itu kan? Nah ini juga saya agak susah gitu kan untuk menjawab itu. Nah tidak hanya BBM, ada bantuan kapal, ada juga bantuan alat tangkap, gitu kan? Nah ini semua kalau misalnya pemerintah tidak ambil alih, bukan tidak ambil alih, tidak memiliki program-program yang untuk para nelayan kita, gitu kan? Saya khawatir biaya operasional mereka akan semakin tinggi ya. Itu akan semakin besar, gitu kan? Iya. Biaya operasional. Sementara tadi kembali ke harga ikan, justru ketika ikan banyak, harga ikan makin turun, gitu kan? Karena tadi sistem distribusi, sistem logistik kita belum optimal berjalan, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya tadi sistem logistik kita bisa berjalan baik, gitu kan? Rantai pasok, rantai dinginnya itu mapan, gitu kan? Saya kira harga ikan pasti akan dengan sendirinya minimal terjaga stabil, gitu kan, seperti itu. Nah, Maksudnya punya pendekatan ya soal ini ya. Indonesia tetap menggunakan BBM itu komponen perlindungan sosial. Negara tetangga justru mengakomodir itu dengan mengalihkan subsidi ke hulu misalkan, perbaikan infrastruktur dan seterusnya. Nah, mungkin di kita juga yang kalau kita urai dari komponen-komponen tingkat tadi, misalnya, oke, kalau misalnya BBM tidak, misalnya, bagaimana dengan menjamin kebutuhan? Karena salah satu tadi faktor kalau kita lihat dari faktornya nilai tukar, gitu kan. Selain dari peningkatan BBM yang menjadi cost yang besar, gitu kan, adalah betul yang grafik tadi Mas, adalah biaya untuk konsumsi, yaitu konsumsi rumah tangga, gitu kan. Sama biaya untuk kesehatan, misalnya asuransi segala macam. Nah, minimal mungkin itu diperbesar, gitu kan. Itu yang tidak terkait langsung dengan biaya produksi, gitu kan. Tapi biaya-biaya di luar produksi itu diturunkan, gitu kan. Jadi misalnya sembako murah, mungkin jadi sekarang koperasi Merah Putih itu bisa menjamin apakah itu juga yang dikelola di kampung-kampung nelayan itu
nelayan betul yang mengelola gitu kan. KNTI mungkin punya datanya. Apa nelayan kita yang ngelola kampung nelayan Merah Putih itu kan. Nah, itu mungkin koperasi itu bisa menjadi salah satu jembatan untuk menurunkan biaya hidup si nelayan ini gitu kan. Kalau misalnya Sembako yang murah kan. toko yang murah Iya. gitu. Kalau misalnya alat tangkap sama BBM ini tidak boleh lagi disubsidi gitu, karena Indonesia meratifikasi gitu kan. Bisa larinya ke situ. Karena salah satu komponen adalah yang terbesar adalah Konsumsi biaya hidup. hidup. Dari kebutuhan sembako rumah tangga, kebutuhan sembako ketika melaut, gitu kan. Itu kalau dijamin gitu kan, harganya lebih murah gitu kan, Signifikan ya. yang signifikan. Ya nggak tanya mas. Kalau saya itu melihat nelayan ini adalah orang kaya yang jatuh miskin. Kalau kita dulu ke Muara Gembong itu namanya disebut Kampung Dolar. Nah sekarang itu 50.000 aja. Susah. Nah, makanya saya katakan nelayan ini orang kaya yang jatuh miskin. Nah kemudian Kementerian Kelautan KKP kan sudah lama berdiri ya. Nah, tentu dengan demikian sebagainya, kebijakan dan sebagainya. Tapi mereka juga sebenarnya melakukan beberapa intervensi melalui program-program yang tentu saja direncanakan berdasarkan kepentingan atau lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan yang pertama, mungkin dalam 3 atau 4 tahun sisa pemerintah Prabowo, kira-kira hal-hal apa yang mungkin secara berurutan harus diselesaikan. Misalnya terkait dengan BBM subsidi misalnya, pendirian SPBU karena menurut data kan kurang kan, dari 12.000 kampung pesisir hanya 500 SPBU, bahkan kurang dari 500. Tapi ada juga daerah tertentu yang mendirikan SPBU ternyata nggak jalan juga gitu, karena secara bisnis tidak menguntungkan. Makanya mungkin kenapa swasta nggak melirik itu, swasta lebih tertarik membuat SPBU umum ketimbang SPBU nelayan. Itu mungkin jadi pertimbangan ya. Kemudian juga itu sih mas, kira-kira intervensi apa ya agar menjawab akar masalah di nelayan, karena selama ini program-program kan tidak menjawab sepertinya, karena angka kemiskinan justru bertambah. Demikian. Ya. Ya saya kira memang banyak program pemerintah ini tidak kurang memperhatikan suara-suara di lapangan gitu ya. Jadi programnya program apa namanya, butuhnya A tapi yang dikasih B gitu kan, seperti itu. Nah termasuk sebetulnya SPBU nelayan itu kan dulu apa nama programnya SPDN ya. SPDN solar. Iya intinya SPBU nelayan lah, Ya, SPDN ya. SPDN dulu. SPDN. Cuman kan nggak berjalan, hanya beberapa lokasi. Tadi disebutkan di beberapa pelabuhan sudah ada SPDN, kayak tadi di Karangantu gitu kan, sudah ada. Cuman yang untuk si nelayan ini juga tadi karakternya, tidak semua nelayan mau ngantri gitu kan. Apalagi misalnya kalau di pelabuhan kan sekarang harus dicatat, harus melaporkan ini itu gitu kan. Ini menarik nih temuan saya di lapangan. Lagi-lagi dia tadi waktu kita diskusi dengan nelayan di Banten itu ya, di depannya seberangnya itu dulu menjadi kampung Kalamu ya. Iya. Apa namanya, kampung nelayan maju gitu kan. Ya, Kalamu. Ketika saya berdiskusi di situ, tadi Pak saya ini capek Pak kalau misalnya kalau harus ngantri banyak itu kan segala macam. Lebih bagus saya akhirnya akhirnya terpikir oh berarti ini harus ada pendekatan lain untuk nelayan ini. Peran dari pembeli di lokal ini menjadi penting, gitu kan? Peran pembeli lokal dulu apa namanya waktu zamannya KKP dulu ada mau tengkulak dioptimalkan gitu kan. Kalau Oh iya. dulu apa namanya Sosial. bagian dari sistem sosial gitu kan. Ternyata memang di lapangan perannya cukup tinggi gitu ya. Nah, jadi akan tetapi bagaimana mencari tengkulak yang Malaikat. tidak terlalu menekan gitu kan. Nah mungkin itulah peran organisasi-organisasi seperti kita KNTI Ya, itu. ya. Itu yang harus menjadi jembatan di lapangan, di kampung-kampung nelayan yang basisnya KNTI itu harus menjadi program, gitu kan.
Jadi selama ini kita hanya mengadvokasi saja misalnya kan. Akan tetapi ketika berhadapan dengan tengkulak yang sangat menekan, gitu kan. Nah, kita mulai mengarah ke situ kelihatannya. Jadi KNTI bisa membentuk unit usaha tadi, unit usaha di tingkat nelayan itu kan. Tadi komponen-komponen yang menekan dari kesejahteraan nelayan itu selain BBM kan tadi ada biaya hidup, gitu kan, biaya kesehatan dan lain-lain. Nah, kita masuk di situnya, gitu kan. Karena BBM ini mau tidak mau pasti akan mengikuti harga internasional, gitu. Nah, perkara besaran subsidi itu kan tergantung dari berapa cadangan uang yang dimiliki oleh pemerintah, ya. Sehingga di situ besaran subsidi bisa ketahuan, gitu kan. Akan tetapi kalau sekarang ini bayar utang aja masih nombok, gitu kan, eh, akhirnya pasti akan mengurangi nih, gitu kan. Nah, tapi berarti kita harus mencari alternatif lain. Kok dari komponen mana yang bisa kita selamatkan, gitu kan. Tadi misalnya biaya 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 kebutuhan makan, keluarga nelayan, kebutuhan. Tadi kalau misalnya ada koperasi KNTI di setiap lokasi misalnya, semua belinya di koperasi KNTI, kebutuhan bahan pokoknya, itu kan menarik. Udah menolong banget. Bisa menolong banget, gitu kan. Karena itu salah satu komponen terbesar dari apa namanya yang bisa mengeluarkan biaya operasional. Selain biaya operasional kan ada biaya non operasional itu kan tadi, itu kebutuhan layan dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang salah satu yang bisa kita alternatifnya ya. Nah, dan KKP harusnya melihat itu, dan setiap lokasi pasti beda-beda. Setiap lokasi pasti beda-beda. Tidak mungkin disamakan antar lokasi karena kebutuhan apa namanya? Kebutuhan di setiap wilayah juga beda-beda seperti itu. Nah, organisasi-organisasi KNTI ini penting. Kenapa? Karena selama ini kan kita mengadvokasi apa yang dibutuhkan nelayan segala macam kan tahu semua, kan? Cuman permasalahannya kita tinggal mengimplementasikannya, gitu kan? Mengimplementasikannya seperti apa? Nah, dulu yang mendorong koperasi nelayan juga KNTI, kan? Iya. Seperti itu. Yang Bisa kami lakukan ya. yang wilayah pemerintah ya kami berusaha menyampaikan. Betul. Nah, itu yang menurut saya peran-peran itu mungkin yang harus kita perbesar, gitu ya. Peran itu yang harus kita perbesar. Dan memang ya tetap harus peran pemerintah harus menjadi utama, gitu kan. Karena mereka yang punya, selain punya anggaran, mereka juga punya power untuk kebijakannya seperti itu. Nah, Sampai bisnis di perikanan itu susah juga ya. Saya ini kita di SPBU ternyata nggak seperti di darat yang sepanjang hari, sepanjang tahun. Kira ada cuaca ekstrim, libur. Sedangkan biaya operasionalnya naik terus harus tetap jalan. tetap Sedangkan nelayan nggak beli kegiatan jual belinya nggak lancar karena itu. Nama itu juga, kayaknya ibu-ibu nih ya, berjualan. Tapi karena kita belum klik dengan pasar, ya akhirnya ibu-ibu ya, mohon maaf, jadi semacam jadi eksploitasi waktu juga seperti ABK dia gitu. Jadi dia menjajaki barang-barangnya tapi belum jelas siapa yang target dulu nih membelinya kan. kita, ya. Iya. Jadi malah nambah beban ibu-ibu ternyata. Betul. Nah, ini yang penting itu kembali ke masalah kita bagaimana menciptakan pasar. Ini yang kalau kita lihat misalnya gini, yang menarik tadi di ikan air tawar, ikan nila misalnya, ikan nila. Pergerakan pasar ini, gitu kan, ini kalau tidak dicermati dengan baik, gitu kan, pasca pandemi COVID itu segmen pasar itu berubah. Jadi orang kalau dulu mencari ikan nila, ikan itu hidup karena jauh lebih apa namanya secara mutu kan. Akan tetapi sekarang orang perkotaan segala macam tidak mencari ikan hidup. Yang penting dia ketika masuk ke supermarket ada ikan beku di situ yang sudah ini, itu yang dia beli.
apalagi wilayah-wilayah perkotaan yang punya waktu untuk mengolah suatu produk itu terbatas itu kan. Mau dia Dipilih pilih kepraktisan. kepraktisan. Itu yang terjadi dan itu pun mendorong jualan online itu produk hidup, produk yang olahan tadi gitu. Yang lele marinasi itu kan sekarang yang lagi banyak itu, terus ikan-ikan bumbu kuning gitu kan, segala macam. Nah kita mungkin salah satu yang didorong misalnya basisnya, jadi tidak hanya dijemur menjadi ikan asin gitu loh. Ikan hasil tangkapan nelayan itu. Selama ini kan alternatif lain dia ikan asin. Iya. Gitu kan. Akan tetapi mungkin tadi didorong ditambah bumbu-bumbu apa itu kan. Kalau basisnya di Maluku bumbu kuning gitu kan. Terus Ready to cook ya. ready to cook, iya, betul. Itu yang sekarang yang segmen pasar itu produk-produk itu yang laku. Nah, itu yang nanti yang diserap oleh supermarket menengah besar itu adalah produk-produk itu. Gitu kan. Mungkin itu salah satu cara kita untuk menaikkan serapan pasar produk-produk nelayan ini gitu kan. Dan itu tidak perlu teknologi yang tinggi gitu kan. Oke. Tidak perlu teknologi yang tinggi. Tinggal bagaimana kita menjual kearifan lokal masakan. Masing-masing wilayah dengan sendirinya, misalnya kalau Maluku dengan bumbu kuningnya, Padang dengan ikan ada ikan renang ya. Akhirnya dengan istilah bumbu-bumbu lokal, Karena sekarang cenderung menarik bumbu-bumbu lokal ini gitu kan. Seperti itu. Masa kita kalah sama Indomie rasa rendang gitu kan, kalau bisa. Mas, itu ada teman yang pengusaha, dia menyampaikan bahwa harga ikan laut semakin menurun, harga ikan air tawar semakin tinggi, tapi permintaan konsumsi lebih banyak ikan tawar. Iya. Perubahan pola. Karena itu dia ikan tawar pun kalau misalnya dia tidak berinovasi, kalah juga. Gitu. Basic praktis tadi. Karena orang berpikir sekarang praktis, apalagi pasca pandemi COVID. Waktu itu berubah drastis itu pasca pandemi COVID. Mungkin pedagang ikan lokal, ikan darat tawar lebih kreatif sama ikan laut. Lebih kreatif dia. Berawal dari online itu, orderan online, nggak mungkin kalau pasar. Betul. Ini Olahan itu, apalagi di kota-kota ini itu. Lele kan nggak jual tuna. Lele kan sekarang cukup divakum, dikasih bumbu ini, ya kan? Jadi benar informasi dari teman saya. Itu. Harga ikan tawar makin banyak diminati di tempat lokal ya. Itu yang saya bilang tadi. Dulu kalau kepala ikan nila itu nggak laku, sekarang laku Pak. Karena milik kakak, cukup dikasih bumbu, gitu kan? Dibekukan, jadi itu barang. Nah, terakhir Kang Suhana. Ini yang harus di ke depan mungkin ya, karena pasar ini terus bergerak. Kita harus mencermati betul perilaku pasar, gitu kan. Supaya produk-produk para nelayan ini bisa betul-betul karena kan dengan kondisi daya beli yang menurun tidak mungkin juga laku sehari habis gitu kan. Tapi kalau diolah, dibekukan segala macam, mungkin bisa tahan lama. Mas ada cukup ya? Enggak. Kira-kira yang dalam 3 tahun ini, kira-kira pemerintah Prabowo apa tahun ini nih, tahun 2006 ngelakuin apa, 2025 dan terdekat kira-kira? Ya, kalau dari strategi saya kira sekali ke situ ya. Strategi apa yang ya, ini kan misalnya untuk tarif gitu kan, dengan Amerika, perjanjian Amerika, saya kira ini perlu negosiasi ulang gitu kan. Negosiasi ulang, kita manfaatkan momentum pembatalan oleh Mahkamah Agungnya Amerika terkait pembatalan ini gitu kan. Ini harus dikerjasamakan ulang gitu kan. Ini supaya dampak tarifnya ini, masa orang lain, negara lain kita di 19% gitu kan, yang lain turun gitu, seperti itu. Nah, ini juga harus dinegosiasikan ulang gitu kan, terkait hal ini, karena terkait tarif ya.
Karena pasar Amerika ini sekali lagi itu untuk saat ini dalam jangka pendek itu perannya sangat tinggi. 31% lebih ikan kita diserap oleh Amerika. Sehingga kalau misalnya ini bermasalah, maka karena masalahnya kan tidak hanya tarif ya. Tadi cesium 137 juga belum selesai. Harus ada non tarifnya itu, karena harus bebas, ada sertifikat bebas cesium 137 dan itu menariknya itu diuangkan oleh pemerintah kan. Karena pengusaha harus bayar uang sertifikat ke KKP kan. Itu kan non tarif itu kan. Itu tentu akan membiayai ini. Kenapa itu tidak digratiskan saja misalnya? Iya, itu Orang menolong dalam negeri awalnya. Ya, harus bayar gitu kan. Harus bayar. Nah, ini menarik. Ini nah, bagaimana salah satu programnya mungkin itu. Jadi gratiskan gitu kan. Untuk khusus misalnya kita pilah-pilah lah untuk nelayan kecil dulu misalnya ataupun untuk pembudidaya, kan tidak semua pembudidaya juga besar kan. Tapi banyak pembudidaya bahkan lebih dominan adalah pembudidaya kecil seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan WTO, saya kira memang kita harus ada perjuangan dari kita sebelum mengimplementasikan tuh. Tadi ada special treatment terhadap negara-negara berkembang. Karena desakan ini memang sekarang hampir udah lebih dari mungkin sebagian besar negara WTO sudah meratifikasinya. Kecuali Indonesia yang belum mungkin ya. iya. Ada beberapa negara yang belum termasuk Indonesia. Nah, ini artinya kalau misalnya seluruh negara kecuali kalau kita kan nggak mungkin juga kita keluar dari WTO kan? Mungkin nggak? Tapi kalau misalnya enggak kan, ya mau tidak mau kita harus ada special treatment untuk negara-negara berkembang, gitu kan? Termasuk Indonesia. Apalagi misalnya Indonesia punya konstitusi negara yang memang tidak 100% menghilangkan subsidi gitu kan. Gitu kan. Seperti itu. Dan itu juga masih berlaku gitu kan. Nah, sehingga kita program-programnya kita bisa menyesuaikan gitu kan. Supaya tidak supaya kita menghindari dampak yang tadi. Dampak yang signifikan terhadap nelayan gitu kan. Nah, lalu terkait dengan ekspor ke depan, menurut saya memang kita harus mengembangkan ekspor supaya tidak tergantung sama Amerika. Porsinya Amerika yang 31% itu dikurangi itu. Larinya kemana? Ke Eropa, ke BRIC. Sekarang kan negara-negara BRIC gitu kan. Iya, mestinya ya. Ke situ. Harus ada alternatif. Supaya tidak tergantung. Karena kalau udah sampai tergantung satu negara, repot. Ketika negara itu menerapkan berbagai macam kebijakan, nah itu kita akan kolaps. Persis yang terjadi sekarang gitu kan. Jadi kita perlu ada negosiasi perdagangan ke negara-negara BRIC misalnya, atau negara diperkuat di ASEAN gitu kan. Kita lihat kembali bagaimana MEA ASEAN ini perlu kita dorong terus gitu kan, supaya distribusi ataupun pasar ikan di negara-negara ASEAN ini, termasuk Timur Tengah. Untuk jamaah haji kita kan luar biasa banyak kan. Apalagi nanti sudah ada kampung haji misalnya. Kampung haji ada kampung haji Indonesia. Iya, itu semua suplai bahan ikannya dari dalam negeri. Dulu ketika saya naik haji tahun 2022, saya makannya ikan patin. Iya, ikan patin. Tapi pelatannya dari mana? Bukan dari Indonesia gitu. Gitu. Dari Vietnam patinnya. Nah, itu tadi mungkin kalau udah ada haji kerjasama dengan sana, mungkin itu semua bisa, karena kebutuhan untuk kampung haji itu Indonesia itu basah. Jamaah umrohnya, jamaah hajinya itu besar sekali. Nah, itu bisa menjadi dorongan masuk untuk kita masuk ke tapi ya walaupun sekarang Arab Saudi sendiri sudah mulai mengembangkan budidaya. Karena untuk memasuk ini gitu kan. Tapi ya kita mau mengembangkan ke arah situ di luar Amerika gitu kan. Intinya supaya pasar kita tidak tergantung kepada satu pasar gitu kan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita jangan lupa memperkuat pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri ini adalah menurut saya untuk ke depan ini menjadi kunci. Nah, makanya infrastruktur pasar dalam negeri ini rantai dinginnya harus betul-betul dibenahi, diperkuat gitu kan. Jadi misalnya di setiap wilayah itu ada cold storage besar yang bisa mensuplai ke misalnya di tingkatnya provinsi nih.
DKI itu, atau di DKI ini bisa mensuplai ke wilayah Jawa Barat. Jadi ketika semua ikan kan, produksi ikan laut kebanyakan dari timur. Cuman distribusi ini kan, nah, itu yang penting. Sekarang nih kita nggak punya cold storage induk gitu kan, untuk mendistribusikan ke setiap wilayah ini. Plus juga biaya logistik gitu kan. Biaya logistik dari Ambon ke Jakarta jauh lebih mahal gitu kan daripada dari Cina ke Indonesia seperti itu. Ini yang harus menjadi Mahal tiket Ambon. ini yang menjadi pikir juga. Tapi ke depan pasar dalam negeri ini adalah yang perlu digarap dengan baik. Bayangkan 200 juta lebih. Berapa ton ikan harus kita sediakan. Saya kira mungkin itu. Ya. Oke, menarik ya. Pasar dalam negeri adalah kunci. Pesan yang sangat tebal nih dari Kang Suhana sebagai solusi hari ini situasi geopolitik yang tidak menentu, tantangan tekanan eksternal tidak menentu, dalam negeri yang bisa kita kendalikan. Selain untuk itu juga adalah untuk mendistribusikan gizi dari nelayan ke seluruh masyarakat Indonesia. Daripada gizi kita yang kita sedekahkan ya. Kalau orang lain. Iya. Terima kasih. Ada kutipan menarik dari Kang Suhana juga. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Quran Surat Hud ayat 61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan nelayan tradisional Indonesia, rumah besar para nelayan, menjaga laut, merawat kehidupan, membangun bangsa. Semangat ombak senantiasa bergelora, kita teruji menghalau badai, tetap setia mendayung asa dari nelayan untuk Indonesia. Bersatulah KNDI, pulihkan lingkungan laut, anggunlah KNDI, kembangkan budaya bahari, majulah KNDI, bangkitkan kemandirian nelayan, jayalah KNDI, jadikanlah